Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Masih di edisi hari Sabtu tanggal 9 di bulan 8 tahun 2025. Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini kita akan membagikan sharing tentang pemupukan yang 1 tahun 2 kali dan 1 tahun 3 kali, dan sembari kita membahas tentang buah ini ya sekaligus menjawab banyak sobat tani kita yang berkomentar, dan saya mengamati komentar sobat tani itu, dan di sini akan saya jawab pada komentar tersebut. Salah satu sobat tani kita menanyakan, "Mas, di tempat saya di MDPL 600 ada yang 700, ada yang MDPL 400, kok masih hijau, belum panen?" Oke, disinilah akan saya bahas letak kesalahannya di mana ya. Seharusnya justru di MDPL 700 ke bawah itu sudah duluan, sudah beres. Bahkan yang pasnya ya sobat tani, di MDPL 700 ke bawah itu untuk kondisinya sudah moto yuyu semua seperti ini. Itu yang pasnya. Nih, sudah selesai melakukan pembungaan yang terakhir, bahkan bisa dirata-ratakan di suhu panas. Yang pasnya sudah moto yuyu seperti ini bahannya. Nah, ini bahan ini sengaja saya dokumentasikan buat sobat tani kita yang kebingungan mengenai bahan kok seperti ini ya, menghijau. Di tempat lain, di orang-orang sudah selesai semua. Ini naungan nggak ada ya tuh. Mohon maaf gelap ya sobat tani, berkabut. Ini posisi naungan nggak ada ya sobat tani. Nah, kenapa kok masih menghijau seperti ini? Nah, ini sobat tani akan kita bahas. Inilah ketika sobat tani melakukan bahannya itu telat ya penyimpanannya. Inilah penyimpanan bahan antara bulan 4 akhir dan bulan 5. Akan dilakukan pemetikan, ini termasuk masuknya penyelang akhirnya ya, karena akan dilakukan pemetikan di bulan 10 dan 11 yang seperti ini ya, maka ini masuk dalam kategori penyelang. Perlu sobat tani ketahui, di suhu 600 ataupun di suhu ketinggian 1000, ini saya mengambil video di ketinggian 1000. Jika penyimpanan bahannya telat tuh di bulan 4 akhir atau bulan 5 awal, maka sama saja akan seperti ini kondisinya. Ini di ketinggian 1000. Yang lainnya tuh sudah habis semua, selesai. Bahkan di Kulon Tugusari pun sobat tani ya sudah habis semua ya. Nanti kita cek di Kulon Tugusari. Jadi sudah habis semua. Inilah akibat telatnya melakukan penyimpanan bahan atau penyambungan. Nah, maka dari itu sering saya membagikan tutorial yang melakukan penyambungan di bulan 4 harus disunat lagi di bulan 10 supaya tidak kejadian seperti ini nih ya. Maka untuk bahan B2 nya pun seperti ini, nggak sinkron ya. Contoh, ini berapa dompol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dompol. Nah, untuk B2 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun polos. Ini nggak sinkron sama sekali ya sobat tani. Seharusnya kalau B1 nya itu udah mencapai 12, maka akan kesananya pun 12 untuk musimnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6. Itulah ketika kita melakukan kesalahan penyimpanan bahan, maka kesananya pun akan terjadi
penyelang dan buahnya tidak maksimal, ya. Seperti itu sobat tani. Dan sering saya seringkan untuk sobat tani, mari kita pahamin titik tumbuh bahan. Nah, ini akibatnya. Akan tetapi sering kita seringkan, udah banyak yang memahami tentang titik tumbuh bahan. Semoga saja tidak ada yang atau sedikit yang mengalami hal seperti ini, ya. Ini sudah selesai semua, masih banyak yang hijau seperti ini. Ya, ini klon PS ya namanya. Oke, kita cek di klon Tugusari nih. Nih, ini klon Tugusari yang biasanya telat pun mana nggak ada lagi ya, sudah selesai semua. Kita pangkas tuh. Posisi kondisi di bulan 8 bulan 8 tanggal 9 sudah ada yang moto yuyu tuh. Sebagian ada yang mau mengeluarkan bunga. Dan ada yang sudah gosong. Ini klon Tugusari. Ya, jadi ini klon Tugusari ini paling terakhir dipanen rayakannya ya sobat tani. Maka dari itu, jika di daerah sobat tani di Pulau Jawa, Bengkulu, atau di Lampung atau di Bali, seluruh Indonesia tentunya, jika sekarang ada masih buah kopinya seperti ini dan banyak, itu akibat penyimpanannya terlalu telat. Ini bahan keluar di bulan 4 akhir atau di bulan 5 awal. Ini ya. Oke, untuk kedepannya bagi yang ada bahan kopinya seperti ini, monggo diuji cobakan untuk penyimpanan bahan di titik tumbuh bulan 10, bulan 11 satu ruas. Kalau masih ragu, sering saya sarankan uji cobakan sekitar 20 atau 30 pohon ya. Seperti itu. Jika masih ragu. Jika ada yang bertanya atau menanyakan lagi, Mas, tapi banyak loh, masa penyelang? Oke, jika melakukan penyimpanan bahannya itu banyak atau kebanyakannya di bulan 4 akhir atau bulan 5 awal, ya banyak yang seperti ini. Ini contoh. Ini di bawah saya ada lagi nih. Nih ya. Ini. Sejatinya sobat tani, untuk panen rayanya ini normalnya di dari bulan 5, 6, 7 dan 8. Ya. Udah habis, udah beres normalnya. Ya banyak yang seperti ini jika kita melakukan penyimpanan bahannya itu telat. Bukan terlalu dini, kalau seperti ini telat ya, paling telat. Ya. Kalau di normalnya itu paling telatnya itu di bulan 3 awal, baru ikut panen di bulan 7. Nah, jika ini seperti ini akan dipetik di bulan 10 yang seperti ini. Makanya ada yang berkomentar, salah satu sobat tani kita, Mas, di tempat saya panennya di bulan 10 loh. Alangkah lamanya ya, pikir saya. Nah, ketika saya melakukan uji coba, ternyata ini yang dimaksud sobat tani. Ya. Kita berkebun kopi itu jarang ya yang menjumpai di MDPL 2000 ke atas. Seperti itu sobat tani. Rata-rata 1000 paling lebih 1500 katakanlah mungkin ya. Itu pun di lereng gunung mana kurang paham. Seperti itu, yang di 1500 rata-rata 1000 ke bawah kebanyakannya. Jika ada menemukan kejanggalan, panennya di bulan 10 itu harus diteliti ya bahannya, menyimpannya di bulan berapa itu pasti ketemu. Inilah saya pun melakukan uji riset. Ternyata
yang sekarang masih menghijau, belum ada yang merahnya. Nih, bahan yang seperti ini. Ya, ketika melakukan penyimpanan bahannya ini telat. Jadi warning ya, jangan sampai telat di bulan 4 akhir, bulan 5 menyimpannya. Terkadang sobat tani kita itu melakukan penyambungan itu, kalau kata orang Jawa, saksire dewe. Mohon maaf ya, saya sedikit lucu mengutarakan kalimatnya. Saksire dewe atau sesuka hati bahasa Indonesianya ya sobat tani. Nah, ketika kita mungkin greget ya sobat tani, saking semangatnya kita di bulan sekarang, di bulan 6, bulan 7 mau melakukan penyambungan, itu harus diperhatikan sobat tani ya. Jadi kita harus menyeting ulang atau menyunat ulang bahan B0 kita di bulan 10 supaya tidak terjadi seperti ini ya sobat tani. Seperti itu. Baik sobat tani, kita sembari selain memberikan tutorial pemupukan setahun 2 kali, ada juga metode 1 tahun 3 kali, kita sembari melakukan pemangkasan di klon Tugusari. Trik pemaksimalan pupuk ya, supaya pupuk kita yang kita taburkan itu tidak banyak mubazir. Oke, itu mas, dibuang mas dari bonggot mas. Kuat nggak pakai gunting mas? Kuat. Oke. Nah, itu kan terlalu banyak bahan ya sobat tani, nih mewah klon Tugusari. Jadi yang seperti ini balik ke bonggol kita kurangin. Oke. Inilah salah satu trik ketika pupuk yang kita taburkan tidak banyak mubazir. Oke. Klon Tugusari ya, klon legend. Silahkan menyimpan beberapa banyak dengan catatan bahan tidak tumpang tindih ya. Karena terlalu tumpang tindih ketika cuaca ekstrim sekarang ini bisa mengakibatkan banyak terjadinya kegagalan dalam pembungaan ya sobat tani. Oke. Nah, itu buang aja semua itu yang ada buahnya. Penyelang Tugusari paling jelek ya sobat tani, penyelang. Makanya tidak ada ampun lagi. Mas. Oke. Oke, itu buang saja, sudah B3 karena ini melimpah bahan. Oke, kita cek lagi. Oke. Ini satu mas. Oke, itu mas, buang mas yang dipegang tadi mas. Ini, nah dari situ. Oke ya, tuh buang. Oke. Ini dulu mas, nanti kita hitung berapa bahannya mas. Nih, 1. Nah ini. Oke. Jangan dulu tuh mas. Oke, nih pakai gunting aja, ini kecil ya sobat tani. Oh ini mas, ngacung, dibantu pakai gunting mas. Pakai gergaji. Tuh. Oke. Nah kalau sudah seperti ini kita hitung bahannya ya sobat tani. Ada berapa nih yang akan kita jadikan buah di tahun 2026? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, masih banyak tuh yang B3, kurangin aja mas yang ini. Nah ini mas.
Oke. Koi itu jauh pakai, jangan dibuang itu Mas. Nih pakai gunting aja Mas. Pangkas rantingnya aja. Oke. Sip. Oke. Oh ini satu Mas. Oke, selesai pemangkasan klon Tugusari, klon legend. Banyak ya sobat tani yang dipangkas bahannya tuh. Kumpulin, yang kita kurangin ini sekitar, kalau 10 bahan ada lebih 11 bahan tuh yang kita kurangin. Yang kita sisain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bahan. 13 bahan ya. Jadi bahan seperti ini yang menggerogoti pupuk sobat tani semuanya yang ditaburkan ya sobat tani. Jadi bahan seperti B3 untuk buahnya ini kan sudah nggak normal. Bahan-bahan sakit kita turunkan, maka untuk unsur hara akan fokus ke sisa bahan yang kita naikkan nanti di tahun 2026. Nah, untuk penyimpanan bahan ulang untuk klon Tugusari ini paling terbaiknya di bulan 11, maka di bulan 12 satu ruas, bulan 11 itu titik tumbuhnya ya untuk klon Tugusari. Seperti itu. Jadi ini kan masih di bulan 8 tanggal 9. Bulan 9 nanti masih kita bersihkan, bulan 10 kita bersihkan, bulan 11 kita bersihkan lagi, dan bulan 12 baru satu ruas untuk klon legend Tugusari ya sobat tani, khusus supaya maksimal pembuahannya. Oke, jadi untuk melakukan pemupukan yang menggunakan metode setahun 2 kali, bulan 6 dan bulan 12 ya sobat tani, yang menggunakan metode 1 tahun 3 kali, yaitu di bulan 12, bulan 4, dan bulan 8. Jadi ada waktu 4 bulan untuk unsur hara pupuk kimia ya. Jadi ada jeda waktu 4 bulan baru kita tabur lagi pupuk kimianya. Seperti itu sobat tani. Dan itu ada pergeseran bulan antara, contoh saya menganjurkan bulan 12 mungkin karena melihat di suhu panas, kondisi bahan. Kembali kita sarankan lihat kondisi bahan. Mungkin yang tadinya saya sarankan bulan 12 bisa bergeser di bulan 11 atau bahkan di bulan 1. Oke, seperti itu ya sobat tani triknya. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.